Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berdua akan berdiskusi tentang materi hukum pidana. Perkenalkan, nama saya Heni Nur Febrianti, NIM 2019-057. Perkenalkan, nama saya Zakiyah Naila Baroroh, NIM 2019-069. Nah, untuk diskusi hari ini, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Naila. Silakan, Naila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengguguran terhadap kandungan. Nah, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain di sini ada dua, yakni berupa sengaja atau dolus dan ketidaksengajaan atau alpa. Nah, kesengajaan atau yang disebut dolus adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu. Pastinya ada niat. Nah, tetapi yang terpenting itu dalam peristiwa itu sebuah niatnya dan diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Nah, tindak pembunuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, pembunuhan biasa, kedua, pembunuhan dengan pemberatan, dan ketiga, pembunuhan berencana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengguguran terhadap kandungan. Ini link kasusnya. Saya mengambil kasus dari kompas.com. Nah, dalam kasus tersebut, saya mengambil dari kompas.com. Kepolisian Resor Gunung Kidul, Yogyakarta mengamankan inisial AS yang berumur 23 tahun, seorang perempuan, warga desa Sudorejo, Kecamatan Tepus, karena tega menggugurkan kandungan yang berusia 6 bulan. Pengguguran kandungan ini karena orang tua tidak menyetujui hubungannya dengan pacarnya yang sudah dijalin 7 tahun. Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul AKP Anak Agung Putra Dwi Payana menyampaikan, pengungkapan kasus aborsi bermula penemuan bungkusan berisi sprei, terdapat bercak darah, dan bungkus obat penggugur kandungan yang ditinggal di sebuah SPBU Jalan Baron, Desa Duet, Kecamatan Wonosari pada Jumat 31 Januari 2020. Nah, dalam kasus ini seorang ibu yang telah menggugurkan kandungannya tersebut terjerat pasal 346 KUHP yang berbunyi seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, dalam kasus tersebut ada 2 unsur objektif dan unsur subjektif. Nah, unsur objektifnya tidaknya adalah seorang wanita atau calon ibu dari anak tersebut. Nah, perbuatannya 1. Menggugurkan, 2. Mematikan, 3. Menyuruh orang lain menggugurkan, dan yang keempat menyuruh orang lain untuk mematikan. Nah, objeknya adalah kandungan sendiri atau calon anak dari ibu tersebut. Nah, unsur subjektifnya dengan sengaja. Nah, di sini mungkin rekan saya ingin bertanya atau menyanggah atau Ya, saya boleh bertanya? boleh. Jadi gini pertanyaan saya. Apakah tim medis juga ikut terjerat jika ikut serta melakukan bantuan untuk menggugurkan kandungan? Itu pertanyaan saya. Oke. Nah, itu sesuai kondisi. Sesuai kondisi,
jika dalam keadaan darurat atau dalam biologis atau dalam, kedokteran itu mengharuskan anak dalam kandungan tersebut digugurkan, itu tidak akan, misalnya dalam kandungannya terdapat masalah atau apa yang mengancam nyawa dari seorang ibu, itu tidak ada tindak pidananya. Nah, jika, dengan niat kejahatan, menggugurkan kandungan dengan niat kejahatan itu bisa terjerat, pasal 349 KUHP yang berbunyi, jika seorang dokter atau bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, bisa. Jadi intinya itu tergantung kondisi ya. Ya, jika ada suatu masalah dalam kandungan, tidak ada pidananya. Oke, paham-paham. Sekian dari kejahatan terhadap nyawa. Sekarang mungkin dilanjutkan diskusi kejahatan terhadap tubuh yang disampaikan oleh Febri. Terima kasih Naila atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang tindak pidana terhadap tubuh, yaitu penganiayaan. Penganiayaan itu sendiri dalam KBBI yaitu perlakuan yang sewenang-wenang terhadap orang lain. Sedangkan dalam jurisprudensi, penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap tubuh orang lain, dan juga tentunya melawan hukum. Oke, jadi di sini saya akan bahas macam-macam dan unsur-unsur penganiayaan dalam KUHP. Yang pertama, bisa dilihat dalam PPT ada penganiayaan biasa, pasal 351 KUHP. Di sini unsur-unsur penganiayaan biasa, adanya unsur subjektif, yaitu kesengajaan. Kemudian yang kedua, unsur objektif, yaitu adanya perbuatan. Kemudian adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu akibatnya mungkin luka-luka berat, bahkan hingga mati. Nah, next, kemudian yang kedua, ada jenis penganiayaan ringan. Itu terdapat dalam pasal 352 KUHP. Nah, dalam penganiayaan ringan ini, intinya itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Jadi, kalau misalnya kita mukul orang tapi enggak sakit, itu dapat disebut penganiayaan ringan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan atau menambahkan? Iya, mau nanya, Feb. Boleh. Nah, pertanyaanku, perbuatan seperti apa yang dapat disebut penganiayaan ringan dan apa alasannya? Oke, izin menjawab ya. Jadi, Ya. suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai penganiayaan ringan jika perbuatan tersebut tidak menjadikan korbannya sakit atau berhalangan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi aku kasih contoh nih ya, misalnya si A memukul si B secara 2 kali atau 3 kali. Kemudian B ini merasa sakit, tapi tidak sampai jatuh sakit, dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari. Maka dari kejadian tersebut, si A dapat dikatakan melakukan penganiayaan ringan. Begitu. Tetapi kalau si B nih masuk rumah sakit akibat si pukulan si A tersebut, maka itu tidak dapat disebut penganiayaan ringan dan tidak memenuhi unsur-unsur pasal 352 KUHP. Seperti itu, Nay.
Jelas? Oh, jelas. Terima kasih. Oke, bisa dilanjut ya. Ya. Kemudian ada penganiayaan berencana. Penganiayaan berencana sendiri, next mungkin Naila, minta tolong. Oke, jadi penganiayaan berencana ini terdapat dalam pasal 353 KUHP. Unsur-unsur penganiayaan berencana ada unsur rencana, yaitu pengambilan keputusan dalam suasana batin yang tenang. Yang kedua, dalam pelaksanaan dilakukan dengan suasana hati yang tenang. Jadi saat dia menganiaya korban, dia itu nggak ngerasa panik atau gugup, dia melakukannya secara tenang begitu, karena sudah ada unsur rencana ya di dalam situ. Dan terakhir ada rentan waktu yang cukup untuk berpikir. Nah, berpikir apa dalam hal ini? Jadi dia itu si pelaku memikirkan resiko yang ditanggung, kemudian memikirkan cara menganiaya, apakah dengan tangan kosong atau pakai alat bantuan. Seperti itu mungkin. Kita lanjut ke penganiayaan berat. Penganiayaan berat sendiri terdapat dalam pasal 354 KUHP. Di sini terdapat unsur subjektif, yaitu dengan sengaja, kemudian unsur objektif, tentunya tubuh orang lain, yang ketiga itu unsur perbuatan, yaitu melukai secara berat, atau bahkan mengakibatkan kematian. Seperti di situ, yang saya kasih highlight itu mungkin unsur-unsurnya ya. Kemudian selanjutnya ada penganiayaan berat dan berencana. Pasal 355 KUHP. Next. Oke, jadi unsur-unsur penganiayaan berat dan berencana. Yang pertama ada unsur subjektif, yaitu dengan sengaja, dengan rencana. Kemudian unsur objektif, mengakibatkan luka berat, bahkan mengakibatkan kematian. Itu unsur objektifnya. Next, kemudian penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu. Pasal 356 KUHP. Jadi dalam pasal 356 KUHP ini menjelaskan pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya itu dapat ditambah dalam sepertiga. Gitu. Intinya seperti itu. Kita lanjut. Yang terakhir ada turut serta dalam penyerangan dan perkelahian biasa. Nah, unsur-unsurnya yang pertama unsur subjektif, tentunya dengan sengaja. Yang kedua, unsur objektif, yaitu perbuatan turut serta dalam penyerangan dan dalam perkelahian. Kemudian, di mana terlibat beberapa orang. Itu harus ya, beberapa orang. Kalau sendiri itu masuk dalam pasal penganiayaan biasa. Kemudian, menimbulkan akibat, mungkin adanya luka berat atau bahkan sampai meninggal. Nah, untuk materi di sini mungkin ada yang ditanyakan atau menyanggah. Nah, mau nanya, Feb. Boleh. Apakah semua tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit terhadap orang disebut penganiayaan? Kalau itu jawabannya tidak ya, tidak semua disebut penganiayaan. Contohnya itu seperti dokter gigi. Dokter gigi itu kan mencabut gigi pasiennya itu dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit. Tapi mengapa kok nggak bisa disebut penganiayaan? Nah, karena dokter tersebut mempunyai maksud baik, tujuan baik untuk mengobati si pasien. Jadi tidak dapat dikatakan penganiayaan. Meskipun si dokter itu menyakiti si pasien ya. Kemudian ada contoh lain, orang tua, ibu atau bapak itu memukul anaknya. Itu menimbulkan rasa sakit kan terhadap anak. Cuman perbuatan tersebut tidak dapat disebut penganiayaan karena ada maksud baik, yaitu untuk mengajar anak. Nah, kecuali si orang tua tersebut mukulnya dengan garis, pakai ikat pinggang, nah itu mungkin bisa disebut sebagai penganiayaan. Sampai gitu. Ya. Ya. Nah, sudah paham? Paham.
Mungkin sampai di situ ya materi tentang penganiayaan. Kemudian aku mau ngasih lihat contoh kasus penganiayaan. Mungkin kita bisa lihat bersama. Pesinetron Chris Hatta ditangkap polisi berdasarkan laporan seseorang bernama Anthony. Kasus bermula saat pacar Chris Hatta digoda seseorang yang merupakan teman Anthony di sebuah klub malam. Sempat terjadi cekcok hingga datanglah Anthony berupaya melerai. Namun yang terjadi, Chris Hatta malah melayangkan pukulan ke arah Anthony. Guna keperluan penyelidikan, Chris Hatta ditahan selama 20 hari ke depan di Polda Metro Jaya. Jadi tersangka KH kita tangkap tadi malam, tadi pagi di kos-kosan temannya ya. Di kos-kosan temannya di Jalan Setiabudi. Kita tangkap, kemudian kita bawa ke Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan dikenakan pasal 351 KUHP ya. Ancamannya 2 tahun 8 bulan. Chris Hatta sebelumnya sempat ditahan dalam kasus pemalsuan dokumen nikah. Ia baru saja 20 hari bebas setelah menjalani masa tahanan di LP Bulak Kapal Bekasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, udah lihat kan contoh kasusnya? Udah lihat, Nay? Udah. Oke, aku jadi mau ngebahas sedikit ya kasus tersebut. Jadi, pada kasus tersebut, si pelaku atau Chris Hatta ini dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kemudian, pelaku ini dijerat dengan pasal tersebut karena memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan, yaitu adanya unsur subjektif dan unsur objektif. Nah, kemudian saat kapan nih pasal itu diterapkan? Nah, dalam kasus tersebut, dalam kronologinya, itu saat Anthony terkena pukulan oleh Chris, yang mana pukulan tersebut mengakibatkan rasa sakit dan juga mengalami pembekakan pada hidung akibat kekerasan benda tumpul. Itulah berdasarkan kronologinya, sudah sangat jelas bahwa si pelaku ini, si Chris, memenuhi unsur penganiayaan. Sehingga diterapkanlah pasal 351 KUHP. Seperti itu. Oh iya. Oke. Mungkin untuk saat ini itu dulu yang dapat aku sampaikan. Dari Naila mungkin ada tambahan atau bagaimana? Sudah mungkin cukup jelas. Oke, cukup jelas ya. Oh ya, berarti sampai di sini mungkin diskusi kita. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, maupun menyampaikan materi kita salah. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga diskusi tadi bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap nyawa maupun kejahatan terhadap tubuh merupakan masalah sosial dan pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasinya. Salah satu cara yang dapat mencegah dan mengendalikannya adalah dengan menggunakan hukum pidana yang sanksinya berupa pidana. Hukum pidana sering disebut sebagai hukum dengan sanksi istimewa karena hukum pidana mengatur tentang perbuatan apa yang diancam pidana serta di mana aturan pidana itu menjelma. Salah satu bentuk sanksi hukum pidana yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa telah memenuhi syarat pidana mati di antaranya dalam kasus kejahatan, keamanan negara, pembunuhan dengan berencana, dan lain-lain. Nah, hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sebelum tindak pidana itu terjadi, apabila tindak pidana itu telah terjadi, maka hukuman itu mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikutinya.
hukuman itu bermacam-macam, ada yang ringan, ada juga yang berat. Pada pembahasan kali ini, kita telah membahas kejahatan terhadap nyawa maupun kejahatan terhadap tubuh. Nah, sekian dari kelompok kami.